Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Wah, ini kalau ngomongin hobi itu kan banyak ya, Gabus ya? Ya. Hobinya, kalau kamu hobinya apa? Kalau saya hobinya makan sih kebetulan. Oh, makan. Makan, karena kan bisa dilihat bahwa postur saya kan postur model ya. Jadi makan itu adalah yang pertama. Sih. Kok agak geli ya dengernya ya? Iya. Aku langsung bombastic side eye ya, kebetulan ya. Nah, ini ada hobi satu hobi Ya. yang ini unik menurutku ya. Nah, ternyata yang penghobi ini satu ini mantan striker timnas Oh, Indonesia. baru tahu sih sebenarnya. Karena dulu kan dia main bola. Terus sekarang dia berubah profesi karena mungkin sudah tidak produktif ya. Atau sudah pensiun mungkin ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita tampilkan ini dia Bambang KBP. Tapi ini bukan Bambang Pamungkas yang itu ya, hanya sama namanya saja. Nah, tadi disinggung kan terkait dengan hobi. Hobi itu kan banyak variatif gitu. Kenapa dari sekian banyak hobi KBP ini lebih memilih untuk menjadi seorang filatelis, specifically lagi, lebih khusus lagi ke hal-hal yang berbau kepanduan. Nah, ini gimana? Oke, terima kasih. Saya sebutnya kakak-kakak ya. Boleh. Oke. Jangan om-om yang penting. Saya tadi dikenalkan striker sepak bola. Wah, sebenarnya namanya saja yang sama, tapi kebetulan saya tidak suka sepak bola. Nonton sepak bola pun saya tidak suka. Kita sama. Hobinya adalah rapat dan mengoleksi benda-benda filateli. Oke. Hobinya Rapat. Mantap. Terus tadi ditanya kenapa kok hobinya filatelis ya. Ya ini kan memang benda ini di era sekarang ini kan teman-teman sekarang saya lebih adik-adik pramuka di junior kami itu bahkan perangko pun nggak ngerti. Wah, ini era apa gitu. Jadi dengan adanya hobi ini mudah-mudahan anak-anak milenial ini, adik-adik milenial ini tahu bahwa ini adalah alat komunikasi kita zaman dulu. Ya. Jadi alat komunikasi berupa tahunya kan kirim surat ya, padahal itu kelengkapan untuk mengirim surat itu kan bagiannya banyak, dan saya spesifikasinya di ngoleksinya ini kepanduan. Mungkin di Jogja ini baru saya, tapi di Indonesia ya saya bisa pastikan itu karena beberapa pertemuan filatelis itu ya saya yang membawa nama Pramuka. Kenapa kok bisa Pramuka? Kebetulan saya senang sekali dengan kegiatan kepramukaan, bahkan sampai sekarang masih aktif jadi pengurus di Kabupaten Sleman dan Kuada DIY. Nah, harapan saya mengoleksi ini adalah menambah fundamentalnya gerakan pramuka, pengetahuan dasar tentang gerakan pramuka berupa sejarah. Kalau saya mengoleksi benda filateli, ini artinya benda-benda yang otentik, yang memang dicetak oleh negara resmi nih. Tentunya keterangannya pun juga otentik dan pasti valid lah gitu ya kakak sekalian. Benar. Nah, ini berapa contoh sudah di sini. Nah, nanti kita ini ya Mas kita bedah ya nanti ya. Bedah. Beberapa contoh di sini, ini sebagian Mas. Dan ada yang saya buat khusus untuk di podcast ini. Ini album kecil nih, B5. Khusus di sini. Nanti kita bedah juga. Ini beberapa postcard. Jadi mungkin tahunya filateli itu apa, perangko doang ya? Iya. Ini saya bawa contoh-contoh beberapa benda pos. Gitu. Jadi yang harus diluruskan adalah filateli itu tidak hanya tentang perangkonya saja, tapi it's all about benda-benda posnya gitu ya. Jadi dari postcard, bahkan kalau nggak salah tadi pas sebelum kita mulai gitu ya, ada yang ngoleksi stemnya juga ya. Ya, capnya doang. Misalnya dia senengnya bunga-bungaan, anggrek. Jadi dia hunting cap anggrek di seluruh dunia. Itu kan mungkin kebanggaan sendiri ya. Ini nih aku koleksi anggrek satu-satunya, koleksi cap di Indonesia. Nah, itu mungkin membawa kebanggaan sendiri. Nah, Mas BP itu kan koleksi khusus kepanduan. Betul. Ada sensasi apa Mas ketika mengkoleksi kepanduan? Yang dirasakan gitu. Iya, yang saya rasakan seneng sih. Tidak salah saya mengabdi di gerakan pramuka dan ikut gerakan pramuka begitu kami
mengenal benda-benda filateli ini kan pastinya ketika kita dapat terus kita riset dong, cari tahu ini apa atau gambarnya apa, terus cetaknya kapan, fungsinya apa. Karena misal contoh kita nih logo pramuka, kalau di undang-undang kepramukaan itu satu-satunya gerakan kepanduan di Indonesia itu namanya gerakan pramuka. Sudah ada di situ logonya cikal, gambar bayangan tunas kelapa, gitu kan. Ternyata sebelum logo cikal itu muncul, nama kita kan kepanduan nih. Logo kita keren, logo Firdlis bunga leli, di tengahnya ada Garuda Pancasila. Nah itu kan saya baru tahu. Ada perubahan ternyata di situ. Ada perubahan di situ. Tahun kita terakhir pakai itu waktu Jambore Dunia ke-10. Saya bawa juga koleksinya itu, nanti kita bongkar. Jadi di situ jelas logonya Firdlis sama teman-teman kepanduan lain kan sama nih, logonya pasti Wasem seperti ini. So di sini ada waktu kepanduan itu Garuda Pancasilanya, artinya menandakan bahwa kepanduan di Indonesia. Nah, baru itu ganti cikal. Tahunya dari itu. Terus kami riset lagi. Oh, memang dulu teman-teman pandu ini memang solid membangun negaranya. Sampai kepanduan itu kan waktu penjajahan Jepang nggak boleh aktif. Beda dengan penjajahan Belanda nih. Waktu kita Netherlands Indi, itu si Nit Indi ini mengirimkan kontingen pathfindernya, pandunya ke Jambore 5. Benda koleksinya ada. Dan di situ untuk memberangkatkan kontingen Jambore ke 5 tersebut di Belanda, itu dia jualan perangko, kakak-kakak sekalian. Nah, perangko itu dibuktikan dengan namanya perangko amal. Ciri-ciri perangko amal itu ada nominalnya nih, di belakangnya pasti ada tanda plusnya. Plus setengah sen. Ada di koleksi ini? Ada, saya bawa dong. Kamu jangan meragukan dong. Nah, yang plus itu di total ketika penjualnya berapa, itu untuk membantu kontingen untuk keberangkatan. Untuk berangkat itu tadi ya. Itu sampai sekarang masih digunakan, namanya perangko amal. Jadi perangko-perangko sendiri ada beberapa jenisnya. Ada perangko yang namanya spesimen. Itu perangko contoh yang dikirimkan kantor pos, tidak hanya kantor pos Indonesia ya. Beberapa kantor pos dikirim ke negara-negara sahabat misalnya. Oh, ini contohnya yang besok akan terbit nih. Ada di situ tulis spesimen. Ada lagi contohnya gitu. Ini baru dua jenis nih. Belum perangko banyak ya. Perangko error. Ini yang paling banyak diburu kolektor. Jadi error justru malah diburu banyak ya. Ketika error cetak geser perforasinya, misalnya harusnya gambar kepalanya itu masuk, gambar kepala seseorang itu menjorok keluar di perangkonya. Nah, itu untuk perbandingan cerita bahwa ini mesinnya error. Ada lagi saya bawa, tintanya geser nggak pas, harusnya oranye kok jadi putih. Ada. Nah, ini yang dicari para kolektor adalah error-errornya. Sensasinya tuh di situ ya. Karena bangga dong kita punya itu, yang punya kita sendiri error. Nah, karena relatif limited edition juga ya. Betul. Dan ini Mas, saya kan suka ngoleksi ini dulu SMP. Itu belum tematik tuh. Karena saya mau ujian TKK. Tanda kecakapan khusus nih waktu penggalang. Kamu mau ujian apa? Dibilang pembina saya, ujian TKK koresponden sama filatelis. Apa tuh itu Kak? Saya nanya begitu. Ternyata koresponden itu kami disuruh mengirim surat. Nah, itu asik dibalas nih. Sudah dibalas. Ini juga saya bawa contohnya sampai sekarang sama masih berkirim surat ke teman-teman luar negeri. Dan ada balasnya, kami ada yang membahas pramuka, membahas pariwisata dan macam-macamnya. Dan menariknya di situ kita juga belajar nih pariwisata di sana, kebudayaan di sana, pramukanya kondisi di sana, diminati enggak, berapa jumlahnya. Nah, ini membawa wawasan kepada kami. Dan kami kan pembina pramuka nih, jadi membawa pramuka itu jadi keren, asik dan gembira, tidak memboseni. Nah, ini harapannya kalau nanti filateli pramuka berkembang, jadi bisa akses via website online ya. Jadi pembina supaya tahu kakak-kakak pengurus yang ada di kuartir kebijakannya jadi beda. Oh, ini pramuka yang keren ini, ada contohnya gambarnya. Itu KBP, berarti sejak awal kan nggak tematik ya untuk filatelinya. Betul. Sejak awal mulanya apa yang dikoleksi perangko-perangko pada awalnya? Betul. Sembarang perangko. Semua perangko dikoleksi. Yang parahnya lagi, saya itu dapat perangko kan
misal ini kartu pos ya. Ya. Ini saya lepas. Oke. Oh. Oke. Dulu saya lepas terus saya tata di Dipindah. album dipindah. Wih keren nih gambarnya Pak Karno, gambarnya Presiden Soeharto gitu ya. Ternyata lama-kelamaan semakin saya tahu sejarahnya saya menghilangkan sejarah. Oh. Kenapa? Capnya jadi hilang, Mas. Nggak tahu tujuannya kemana, dari mana kemana. Terus berapa jarak tempuhnya, berapa minggu sampai di lokasi, itu ditujukan kepada siapa. Nah misalnya itu ditujukan kepada orang-orang penting, itu kan juga diburuan kolektor. Gitu loh. Nah, dan tidak hanya ke perangkonya aja, tapi as a seluruhnya. whole ya. Nah, makanya ini juga tak rawatnya pun khusus. Ini ketika saya dapat gitu ya, terus saya kasih perangko, saya kasih plastik, terus saya laminasi. Saya bilang cara saya laminasi. Ini pakai solder, Mas. Satu-satu. Kalau perangko yang kecil-kecil itu masih utuh, belakangnya kan masih ada perekatnya nih. Ya. Itu saya solder satu kecil. Itu saya selesaikan waktu pandemi itu. Obat saya stres. Kan kerja nggak kerja. Karena nganggur ya, banyak waktu luang ya. Ngapain saya selesaikan koleksi saya satu-satu itu kecil-kecil. Makanya terus ada beberapa album koleksi yang beberapa sudah ada ceritanya, terus kami update di web. Nah ini kan masih, ini dari Taiwan, capnya Taiwan menuju kemana, bisa di tracking. Oke, berarti sebetulnya kalau dari barang-barang atau benda-benda pos itu juga banyak knowledge-nya ya, banyak pengetahuan-pengetahuan yang ketika kita lihat tuh nggak cuman ini gambarnya bagus nih, tapi ternyata di balik itu ada sejarah dan segala macamnya. Nah, dulu kan berarti awal-awal itu benar-benar semuanya dikumpulin sampai tetel. Betul. Hancur kamu nih. Yang penting perangkonya aman. Perangkonya diamankan, tapi kemudian sampai tahap apa merasa bahwa kayaknya aku akan fokus ke filateli pramuka aja deh misalnya kayak gitu-gitu. Oh iya. Itu tahun 2013. Triggernya apa tuh waktu itu? 2013 itu saya menjadi ketua Dewan Kerja Cabang Sleman. Ketua Dewan Kerja Cabang Sleman itu fungsinya untuk mengelola pramuka penegak pandega se-Kabupaten Sleman. Saat itu saya periodenya 2009-2014. Nah, akhir nih saya menjalin kemitraan dengan teman-teman kolektor, terus sama teman-teman kantor pos gitu ya. Jadi ada edukasinya. Setelah itu saya, selama ini yang saya lakukan salah, gitu. Jadi itu sadar, terus saya fokusnya di bidang aristematik nih, pengen dikatain filatelis nih, yang bukan ecek-ecek gitu. Sudah, saya mikir, mau saya aktivis pramuka ya, dapatlah tematik pramuka. Kepanduan ini. Ya, kepanduan dan saya lama-kelamaan riset, ternyata pramuka begini, begitu. Asik loh Mas, ketika kita dapat, misalnya tadi, saya bawa fotonya ke almarhum Bondan Winarno Maknyus nih, yang kuliner nih. Ternyata dia seorang pramuka nih, dikirim ke Jambore Idaho USA. Ternyata hanya 8 orang di situ. Dan kami sempat zoom, 8 orang itu cuman ketemu 5 nih se-Indonesia. Kami seminarkan nasional. Tar dulu Kak. Biar kayak home shopping gitu loh. Tada. Ini ya berarti gambar yang dimaksud ya. Itu menarik. Waktu itu 8 orang itu ketuanya Kak Bondan Winarno ke Idaho USA. Waktu itu ketua-ketuanya dikumpulin nih, dipotret. Itu potretnya dulu pencahayaannya masih pakai cermin itu. Jadi untuk reflektornya reflektornya cermin, dipoto itu satu-satu dan dijadikan benda filateli untuk jambore dunia berikutnya 4 tahun berikutnya. Nah, itu yang memproduksi adalah kartus pos dari Amerika. Itu kalau koleksi penuhnya adalah semua ketua-ketua regu yang hadir saat itu. Wah, ini menarik. Saya dapat itu pun susah payah, saya tebus dari teman luar negeri. Nah, kalau dalam proses pengumpulan benda-benda pos ini tuh sebetulnya seperti apa? Apakah memang ikut jambore dan segala macam, atau mereka itu kayak semacam, kalau konser kan kita punya kayak semacam merchandise ya, kemudian ada PO dan segala macamnya, atau seperti apa sih proses pengumpulannya? Perangkonya kan khusus. Betul. Itu dia. Proses pengumpulannya adalah kami dari kolektor. Kalau kolektor itu cara apapun supaya dapat barang ya, seperti lelang, terus seperti dia barter, terus kita kenalan dikasih. Nah, saya paling menarik ini malah nggak beli. Semua ini nggak beli? Enggak, maksudnya kalau beli rasanya beli sama rasanya diberi
Beda itu ya? beda. Diberi itu lebih wah keren nih beri kami. Begitu ini filateli pramuka dimediakan di digitalisasi, ada kakak-kakak senior yang pandu. Contohnya kemarin kami dapat dari aktivis pramuka Prancis, pandu Prancis dulu. Saya diberi sampai dikirimi sampai patch lamanya. Seragam lama patch. Nah, seragam patch terus beberapa perangko mengedukasi tentang pramuka di Prancis. Saat itu tahun 40-an, tahun 50-an. Bendanya ada. Dia mungkin sekitar umur 70-an, 80-an. Dikirimin saya. Wow. Jadi menerangkan seragamku dulu Kayak ini gini. kayak begini. Nah, bordirnya pun bordir zaman dulu masih tipis itu. Nah, ini baru ngetren namanya koleksi memorabilia kepanduan. Jadi benda-benda sejarah. Ini buronan sekarang. Misalnya tadi Mas pernah cerita aku pernah LT nih. Nah, misalnya dulu kan dikasih tas, dikasih ID card, topi. Nah, itu mungkin sekarang punyanya Mas hilang ya. Iya, benar. Itu sekarang kita cari. Kok tahu ya, Mas? Iya, karena Bentukanmu soalnya. karena ada yang kolektor itu ketika kita sudah selesai mengikuti kegiatan, mereka bungkus, bersihkan terus disimpan. Oke. Nah, lama kelamaan dijual bisa. Oh, aku masih ada ID card. Masih bisa dijual ya? Nah, ID card kayak gitu berarti ini Itu ya. kebanggaan sendiri. Ada yang koleksi ID card khusus kepramukaan kepanduan. Itu namanya oke. memorabilia. Waduh, Kolektor memorabilia. Ayo kolektor ID card peliputan. Seragam saya waktu Dewan Kerja ini sudah ada yang nawar. Oke. Oke. Seragam itu juga ini seragamnya ketua DKC Sleman tuh yang dulu pernah kegiatan ini lah bisa deh tawarnya ada. Wah, Leuka nih. Tapi memang ada pasarnya ya, maksudnya ada penghobinya ya. Ada. Oke, yang bahkan kita tuh nggak ngerti kayak kalau mungkin dulu kita ngerasa bahwa kita udah selesai kemah, Ya dapat udah, gitu. merchandise ya udah gitu Iya. simpan. Boro-boro kalau misalnya kita mau kepikiran balik koleksi nggak dibuang sama emak aja kita udah bersyukur gitu. Tapi ternyata memang ada penghobinya ya. Ada. Dari Oke. buku-buku kegiatan. Kita kan pasti buku saku kecil tuh. Iya. Kegiatan besok ngapain. Itu dikoleksi juga. Oh, ada juga kayak gitu, Mas. Iya. Kalau yang pas bejo ya. Itu dia dapat punyanya artis. Misalnya Indro Warkop tahu kan nggak? Itu juga dulu pernah jambore Asia Pasifik. Dia ketuanya. Lah kalau dapat memorabilia punyanya Indro, tanda tangannya Indro, tulisan waktu kecil Indro, harganya berapa? Terserah yang Wah, punya. harganya gile lu, Ndro. Nah itu permainan di Iya, situ. bener. Ini saja sudah ada yang ngantri. Ah. Kalau bosen tak gantiin. Lah aku belum bosen. Oke. Ini kan kebanggaan sendiri. Oh mereka nggak punya nih. Aku punya sendiri. Iya. Apalagi di situ saya punya perangko waktu zaman Netherlands Indie waktu jajah. Dia kan mengeluarkan 2 perangko. Net Indinya sendiri dan Belandanya sendiri untuk memperingati jambore ke-5 itu. Nah, saya masih ada 2 lembar wutuh itu. Belakangnya masih ada perkatnya. Itu juga ada tak bawa. Nah, itu jarang. Kalau satu oke lah, sekarang masih ketemu. Kalau yang masih utuh dua berjejer gitu masih utuh. Nah, itu jarang. Kadang ada yang bangga ngoleksi full set namanya. Satu perangko utuh itu. Dia ditawarnya dalam bentuk rupiah atau dolar, Mas? Ya Atau- pokoknya siap menggantikan Siap konversi menggantikan itu. apapun. Kalau orang suka Oh itu iya, berapapun. udah tutup mata Iya, dia. benar. Mas, kalau saya konversi ke uang monopoli bisa nggak? Nah, Saya tapi punya di sini hotel di Afrika, Mas. kira-kira. podcast ini saya jangan ditelinga harga ya. Ini ketahuan istri. Oh jangan saya. dong, jangan. Tapi berarti istrinya beruntung dong. Hobi kayak gini bisa dapet cuan. Mungkin nggak tahu juga ya. Tapi kan belum tentu bosan setahun sekali. Iya. Karena Bener-bener ini juga mungkin kalau saya pas ada saya juga jual itu ketika saya punya duplikasi Ya. atau barter dengan teman atau saya kasihkan. Oh dia koleksinya kurang ini nih. Padahal harganya murah, saya kasih itu karena belum punya. Seneng banget, Mas. Suka sekali. Begitu pula saya nggak tahu harganya loh. Baru kita cari research dulu. Wih, ternyata ini error nih. Error itu yang paling harganya bisa Diburu. kita nilai sendiri. Oke. Nah, saya bawa nih, ada yang error nih. Nah, sekarang karena kita tadi kan udah ngomong-ngomong tentang background kenapa suka dan segala macam, sekarang kita bedah ya.
Bukan kita gunting-gunting, bedah. Kita bedah koleksi-koleksi yang mungkin saja termasuk pada koleksi yang limited edition, kemudian juga koleksi-koleksi yang dapatnya tuh susah banget. Betul. Boleh, silakan dimulai Mas, dari yang mana dulu nih? Yang paling susah yang mana nih? Coba itu yang belakang. Ada namanya kegiatan Wirakarya nih. Yang mana? Depannya. Ini. Ya. Wirakarya depannya juga biar fullnya. Kenapa kok saya suka Wirakarya? Ada hubungannya dengan Yogyakarta. Satu lagi itu. Ini Wirakarya. Ini yang error nih. Oh, oke. Kenapa kok saya suka dengan Wirakarya? Gini cerita tentang Wirakarya ini kan adalah kegiatan bagi pramuka penegak pandega khusus bakti. Setelah saya mendapatkan benda-benda ini, saya riset ternyata Wirakarya itu yang inisiasi adalah Kak Sultan. Kak Sultan itu siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Oh, ke-9. Oh ya kan karena Bapak Pramuka di Betul, Jogja. betul. Makanya kalau orang Jogja nggak suka pramuka, Hati-hati. tidak Untung saya ikut bukan orang Jogja. Sultan. Ya. Tapi kan untung saya bukan orang Jogja asli Jogono. kalau saya begitu, kenapa? Tapi rugi sih kalau pakai pramuka. Iya, Kak Sultan itu benar-benar keren karena dia mendapatkan penghargaan tertinggi dari World Organization Scott Mohammed. Iya. Ya, itu di museum ada yang pitanya hijau, terus ada gambar serigala, itu serigala yang tidak pernah tidur. Dan yang paling mantap lagi, pramukanya Amerika itu kasih juga penghargaan sama penghargaan tertinggi pada Sri Sultan. Wah, salah satunya penghargaan tertinggi itu dapat dia buat Wirakarya ini. Nah, Wirakarya itu apa itu, Mas? Wirakarya tadi perkemahan bakti, kalau ini perkemahan Wirakarya pertama di Cihideng, Bogor, 1968. Ini Wow, 68. Pertama. Wow. Perkemahan sampai sekarang kan perkemahan Wirakarya ada nasional. Oke. Ini nasional yang pertama. Boleh sambil ditunjukkan mungkin ya ke Boleh. arah. Mas aja nih, ada yang error. Nih. Nah, Oh, ini ya, ngedouble ya. Ya ada kan ada pembanding ya. Iya. Oh, iya. Itu kan error cetaknya, printnya. Ada error yang Ini. ada Harus yang gini dong. Nah, ini kan perforasinya kan geser. Iya. Nah, itu. Itu justru yang error kayak gitu malah ini ya. Yang Malah dicari. dicari ya. Itu 4 blok loh, masih utuh loh. Iya. Enggak itu satu. Namanya Berapa 4 blok. harganya? Ada yang koleksi, Pak. Jangan ditanya ntar Jangan istri nanti. saya. Nah, Beneran. pertama istri, kedua pajak. Nah, Terus serem nanti. Wirakarya itu mencetak beberapa. Ah. Yang sulit adalah warkat posnya. Warkat Ya, pos. Oke. warkat pos kalau tadi di awal ditanya, oh perangko jenisnya kok kayak kartu pos. Ini bukan kartu pos tapi namanya warkat pos. Warkat pos itu Oke. kayak sampul surat, kayak sampul surat, tapi dia hanya di ditulis begini aja, langsung Itu ditutup. tulis tangan berarti. Dulu kan tulis tangan, otentik. Makanya ini kalau saya Ejaannya juga cabut-cabut, masih ejaan lama. nah, monggo nanti di Ini soalnya di sini masih Rp5 plus betul. 0,50. Ada lagi yang Wow. lebih lama. Ada itu 1955 waktu kita logonya Garuda Pancasila tadi. Dan Nanti ini sudah digitalisasi, Mas? sudah. Sudah. Bisa googling, boleh ya promosi. Googling Boleh, aja boleh. koleksi perangko atau benda filateli Bambang Pamungkas, muncul di Google atas sendiri dong. Tapi jangan nge-search Bambang Pamungkas aja. Iya. Nah, nanti Karena ketemu beda sepak orang. bola. Nah, kan Iya, beda harus orang. ada kunci di Ketemu belakangnya. ya. Waktu aku nyari Mas Bambang Pamungkas gitu, Bambang Pamungkas keluar. Oh, striker. Woi, Wah, ketemu nih. bidang tamunya kok. Guys, tadinya striker. Excited. Ya. Nah, beda. Tapi enggak apa-apa. Betul. Dapat insight ini. Hobi tapi bisa cuan. Cuan. ini kan kayak gini nggak ada duanya, Mas. Karena surat ini kan ditulis oleh siapa? Ya satu ini. Iya ya, bener-bener Itu dapetnya di mana, Mas? Waktu Ini ada orang yang butuh uang. Oh iya. Ini beneran nggak nih? Lu bener. Oh, beneran. Karena Itu kayak saya saya suka. ragu gitu loh. Kalau saya suka kalau pas ada waktu kolektor yang butuh uang, saya punya uang dan bisa nebusnya, saya tebus demi pramuka ini. Oke. Nah, ini cuma saya yang punya kok. Apalagi untuk warkat pos ini susah dicari. Jaminan. Iya. 68 loh. Lah itu Wow. ada yang lebih. Berapa puluh tahun? Ini ya yang error nih pertama lagi. Terus yang Garuda Pancasila itu yang Mana masih tuh? full release dan itu Ini. tuh yang itu adalah waktu kita namanya kepanduan mengirimkan
kontingen Jambore ke-10. Nah, ini yang dipegang kakaknya sebelah kanan ini adalah perangko tahun 1955. Jambore pertamanya Pandu. Ya Allah, kelahiran almarhum bapakku. 955. 55. Masyarakat. Ini- Proposal saya aja belum naik ya. Waktu Jambore ini memeriahkan ke-10 kemerdekaan. Wow. Ini ejaannya masih ejaan lama banget. Tercatat. Coba di situ kalau saya kan bohong nggak? Di situ kan ada logonya For the List Blossom ya. Terus ada Garuda Pancasila kan? Iya, Itu benar, logonya benar, kepanduan nih. dulu, logo kepanduan. Ini semoga bisa ketangkap ya. Jadi apa? Itu Aku maju aja? itu nggak di print loh, nggak di print sendiri. Itu asli. Asli ya. Asli. Ini masih ini ada kayak Nah. apanya? Ah, Apa namanya, Mas? Enggak boleh dipegang. makanya saya plastik mas, itu keamanan mas. Jadi itu kan dikirim kepada siapa ke siapa gitu kan. R itu di situ ada tanda R. R itu diyakinkan oleh pos akan sampai ke tujuan. Ya. Karena terregister. Receive or register. Ya, terregister. Jadi wajib untuk disampaikan. Nah, ini kan kenapa ini saya koleksi? Dia ada perangkonya Pramuka. Nih, Pramuka cetakan pos Belanda Ya. memperingati Jambore ke-5 tadi, Jambore dunia ke-5. Kalau perangko yang khusus pramuka tuh munculnya pas hari pramuka aja atau? Ya, itu kan untuk memperingati suatu kegiatan. Oke. Misal nih, besok kita Agustus ada Jambore dunia. Jambore dunia itu pasti akan mengeluarkan benda filateli. Tapi nggak pas 14 Agustus aja. Ya kan? Ya pas momen ada acara Ada momen besar. acara Ada Khususnya Ya, pramuka. jambore misal dunianya saja. kalau di Indonesia itu Jambore nasional pasti terbit. Jambore nasional itu 5 tahun sekali pasti terbit perangkonya. Nah, itu yang Oke. dikoleksi. Oke. Jadi memperingati Jambore ke-9, 10 itu ada beruntut. Oke. Jadi orang yang ngoleksi benda filateli itu akan punya sejarah itu. Apalagi ketika kita berangkat Jambore beneran, beli filatelinya, terus ditandatangani presiden di situ lokasi, terus pengurusnya Kuarnas, Kakuarnas kita gitu kan. lengkap lah ya, seperangkat. 10 tahun ke depan, Berangkat alat sholat. 20 tahun ke depan yang punya hanya Hanya- saya iya, nih, benar. kebanggaan Iya. sendiri. Nah, Mas kalau bicara sekarang itu yang hobi filateli juga untuk khususnya pramuka gimana di Jogja sendiri? Filateli tapi khusus pramuka yang ya. khusus ini pramuka. Ah, kalau Saya penerusnya Mas BP lah. mungkin anak saya ya, Oh, yang cewek ini masih oke. kecil umur 4 tahun nih. Sudah nanya, "Oh, Baden Powell ini ya?" Udah tahu dia. Tanpa saya ngajarkan pramuka, dia melihat tiap hari kesibukan saya, dia nanya, "Oh, ini apa ya, apa ya?" Nah, mungkin kelamaan dia yang akan mewarisi ini. Karena jarang. Jarang Iya. mana coba? Hobi Aku kepikiran sesuatu deh. Anaknya KBP terus kayak warisan itu akan menjadi milikku. Dia nggak belum tahu nominal. Jangan ya. Dia baru nanya angka itu, "Oh, ini begini ya." Ya, sekolah dulu baru tahu kamu. Berarti Gak besok- pengen ngangkat anak mungkin kan? Saya butuh warisan juga nih. Iya. Tapi putrinya ya berarti ya. Ya, ada dua. Besok kalau udah nonton ya udah nih. Ya, ini Bisa nih. tinggalan bagi mereka. Jadi Ya, ini harta nggak saya. nggak dijual loh. Kalau double silahkan dijual. Kalau ini jangan, karena ini iya. warisan keluarga. Oke. Karena kami membangun filateli pramuka ini karena nggak banyak nih yang kayak begini, yang gila kayak gini. Udah suka pramuka, terus Sampai. ini tak cerita nih mas. Sampai nikah pun gini mas. Waduh. Ini, Kasih lihat, kasih lihat. Nih. Nih. Ini saking Nih. Saking cintanya sama pramuka ya. Ternyata saya iseng-iseng buat Ah. perangko, saya cetak kartu pos gitu ya. Ah. Terus belakangnya waktu saya ulang tahun pernikahan, saya kirim ke beberapa teman pramuka, seneng dia. Ini pas tematiknya pramuka nih. Saya nikah kan 22 Februari. 22 Februari itu kelahirannya Baden Powell sama istrinya sama. Wow. Terus saya pakai baju pramuka. Kenapa? Ya beneran. Ternyata keren juga ya nikah Iya. pakai baju pramuka. Iya, Saya iya. Ini mengedukasi kalau kepada tahun masyarakat. ini pasti udah viral nih, Mas. Udah viral sih. Oh, udah Iya. viral. Aku nggak tahu ya, Mas ya. Oh, Berarti aku maksudnya- kurang- Kayaknya kita yang terlalu Terus update sih. terus ngetren apa? Pakai tongkat pora. Ah, Waktu itu saya kan anggota Saka Bayangkara nih dulu. Ada pedang pora tapi Pakai pakai tongkat enggak, pramuka. pedangnya diganti janur. Jadi janur Oke, pora. oke. Prosesnya kayak anggota Polri. Oke. Wah, ini Tapi diganti janur karena saya bukan anggota Polri. Wah, itu Oke, nah karena ini kan kebetulan
akan saya sebutkan saja supaya produser ini punya pressure gitu. Ini akan tayang di Hari Pramuka nih. Khususon Ya, ini memperingati Hari Pramuka 14 juga. Agustus gitu. ya pokoknya ya. 14 Agustus. Nah, Harus. kalau dari KBP sendiri terakhir deh karena kita tayang nih di kita tekankan lagi ya. Kira-kira ada nggak semacam harapan untuk kepanduan di Indonesia khususnya untuk yang filatelis kepramukaan misalnya atau hal-hal yang berkaitan dengan pramuka? Ya, yang pertama itu kenapa kok kami sekeluarga kalau Jawa ini bela-bela nih sampai begini toh gilanya itu pertama pramuka memang butuh fundamental yang kuat, sejarah yang kuat, bahwa pramuka itu diciptakan bukan untuk baris-baris saja. Ya, Tapi cuma tali temali aja iya, gitu ya. untuk negara butuh pramuka kepanduan yang hebat. Ya itu contohnya di benda-benda filateli, silahkan lihat. Pramuka itu asik, keren dan gembira. Kalau pramuka bolos berarti siapa yang salah? Pembinanya. Jangan sebut oknum ya, tapi yang membuat kebijakan ini itu bisa pengurus kuartir, bisa Betul, pembinanya. Karena apa? Kurangnya fundamental di dalam dirinya tentang kepramukaan, jadi nggak menarik. Pembinanya aja nggak pernah jadi peserta didik kok bina. Kok bina ya. Kapan kita bisa diberangkatkan jambore? Kapan kita bisa diberangkatkan Raimuna? Kapan kita bisa diberangkatkan ke kegiatan nasional internasional? Nah, makanya dengan hadirnya ini, mari bersama-sama kita belajar bareng supaya gerakan yang hebat. Kami pramuka ini berundang-undang loh, dan sekarang kurikulum wajib. Kalau nilainya C itu yakin nggak naik. Gitu Berarti, ya. Jadi ini menurut saya mempelajari benda-benda yang memorabilia ini penting karena untuk materi-materi kepramukaan biar tidak bosan. betul. Biar bisa upgrade materi, betul, bisa lebih ngebangun fundamentalnya juga. KBP terima kasih banyak. Siap. Semoga setelah ini tidak kapok untuk datang ke sini cerita-cerita lagi karena kebetulan banyak banget koleksinya yang bisa digali gitu ya, dan kebetulan juga episodenya harusnya sih 2 hari ya. Nggak Dua cukup malam. Nggak bahas cukup, TKK, bahas Iya. apa tematik ditematikin lagi. Nah, itu dia. Bu produser. Belum pernikahannya. Iya, Pernikahannya tuh kok kayaknya terlalu general ya. Ya udah, terima kasih banyak KBP sudah mampir. Siap. Ditunggu juga untuk sobat rekreasi yang pengen lihat semua koleksinya, langsung saja koleksi Prangko koleksi filatelis tadi ya. Ya, Bambang Filateli Prangko Pamungkas. Nah, filateli Prangko juga bisa. Spesifik ke situ ya, jangan Bambang Pamungkas aja karena nanti yang Sepak bola nanti. Padahal nggak suka kan kita. ada media sosial yang perlu di-share mungkin Iya, dari KBP. medsosnya. Medsosnya Instagram @bbsleman. Itu aja biar gampang, googling aja Bambang Pamungkas Pramuka atau Bambang Pamungkas Sleman atau Bambang Pamungkas Filateli. Nah, pasti muncul itu. Betul, lagi-lagi jangan Bambang Pamungkas aja atau jangan BP aja. Karena Iya. nanti kalau BP nanti yang muncul Blackpink. Nah, nanti anggota Blackpink Lina dong. Iya. Mungkin sih. Ya udah, sekali lagi thank you sobat rekreasi, juga terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan rekreasi setiap hari. Hari apa ya? Hari Jumat. Sabtu. Sabtu. Jam 7 Jam 7 malam di TVRI Jakarta Official. Kita pamit, bye.